Harga sejumlah komoditas pangan terpantau merangkak naik sejak awal tahun 2023 seperti harga beras, cabai keriting, gula konsumsi, bawang, dan lain sebagainya. Bagaimana Kementerian Pertanian mengontrol kenaikan ini khususnya jelang libur Natal dan juga Tahun Baru? Kita akan membahasnya bersama dengan Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Suwandi. Pak Suwandi, selamat siang, terima kasih atas waktunya. Mungkin kami ingin tahu terlebih dahulu, sebenarnya faktor terbesar apa sebenarnya yang mengakibatkan lonjakan harga pangan ini? Terima kasih, selamat siang Bu Maria, dan ini luar biasa, terima kasih. Harga naik ataupun harga turun itu sebagai akibat, bukan penyebab. Sehingga kita menganalisis sebab-sebab sumber penyebab dari kenaikan harga, yaitu faktor pembentuk harga. Faktor pembentuk harga itu ada faktor eksternal, ada faktor internal. Faktor internal dari sisi produksi dan lainnya, dan kita tahu bahwa pada 2017, 2019, 2020, 21, 22 untuk beras itu kita sudah swasembada, tidak ada impor dan kondisi harga juga aman. Nah, sekarang ada faktor iklim ekstrim, ada faktor global, krisis pangan global, kemudian ada faktor-faktor pasca COVID, dan ini mempengaruhi produksi. Yang selama ini surplus ternyata diprediksi data BPS, kita menggunakan satu data, single data BPS, 2023 ini memang produksi ada penurunan, tetapi masih dari sisi produksi konsumsi masih lebih tinggi walaupun tipis, jadi semakin menurun. Itu satu faktor. Yang kedua, kita mengenal di sisi beras ini ada dua pasar, pasar konsumen dan ada pasar di produsen atau farm gate. Nah, hubungan antara pasar di hulu farm gate dengan pasar konsumen ini jauh karena di situ ada rantai pasok, titik-titik simpul. Kita kenal harga farm gate gabah itu, setelah gabah kan ada penebas, pengepul, ada tengkulak, kemudian masuk ke penggilingan, dari penggilingan masuk pedagang besar, pedagang kecil, eceran. Nah, setiap simpul ini kan ada margin, jadi ada aktivitas-aktivitas di setiap simpul di tengah. Jadi kita mengenal di sisi hulu ada produsen, di tengah ada pedagang dan penggilingan, di sebelah kanan ini ada konsumen. Nah, posisi tawarnya adalah produsen petani ini kan selama ini sebagai price taker, penerima harga. Demikian juga konsumen. Konsumen lebih cenderung ke penerima harga, harga yang ada di pasar itulah yang dia terima. Jadi Bukan price maker. penyebabnya Nah, kalau untuk upaya beras, untuk menekan harga, ya, upaya untuk menekan harga, ini kami bersama Kementerian Dalam Negeri, Kemendak, Bappenas, baik. setiap minggu, tiap hari Senin koordinasi ini upaya-upaya menekan, karena kami kita akan bicara lebih lanjut Indonesia mungkin, sangat luas. Pak, untuk upaya penekanan harga, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pak Suwandi mohon ditahan, tetap bersama kami di Metro Siang, pemirsa. Pemirsa, kami akan melanjutkan perbincangan mengenai lonjakan kenaikan harga bahan pokok. Pak Suwandi, memang tadi ada faktor-faktor yang dikatakan seperti krisis pangan dunia, kemudian mungkin juga musim kemarau yang panjang dan lain sebagainya. Tapi adakah misalnya faktor-faktor yang bisa diredam begitu oleh Kementerian Pertanian? Jadi langkah apa misalnya yang bisa dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk meminimalisir merangkak naiknya harga-harga bahan pokok ini? Ya, terima kasih. Ini prinsipnya kerja bareng semua kementerian, semua stakeholder. Dari sisi Kementerian Pertanian fokus ke produksi, kita sudah melakukan percepatan-percepatan tanam dan percepatan panen. Hasil panen segera mengalir ke sentra-sentra yang membutuhkan. Ini masih ada panen bulan lalu sekitar 700.000 hektar dan sekarang juga berlangsung panen terus, walaupun tidak sebanyak musim raya, panen raya. Nah, mempercepat kita distribusinya, dan kami mohon kepada yang mempunyai stok-stok beras supaya dikeluarkan karena di masyarakat sangat membutuhkan. Kita mengenal daerah-daerah sentra dan daerah membutuhkan itu 40, sehingga berikutnya bersama-sama memperlancar distribusi antar daerah. Kita punya 12 provinsi surplus yang sentranya beras supaya mengalir ke tempat lain. Kemudian juga Bulog, Bappenas, Kemendak sama melakukan apa yang ada di Bulog dikeluarkan ke pasar dan juga ke masyarakat yang membutuhkan. Ini kerja bareng semua, dan terima kasih di Pak Mendagri pun dan Pak Menteri Pertanian kemarin rapat setiap hari Senin
membahas bagaimana menekan harga dan supaya inflasi juga tidak terlalu tinggi, sehingga posisi petani yang sekarang harganya bagus ini tetap dijaga, tapi konsumen juga daya beli bisa terjangkau dengan baik. Itu Baik, yang bisa disampaikan, Bu Maria. baik kalau begitu apa yang dibutuhkan dari Kementerian Pertanian untuk menjaga stabilitas harga ini dari stakeholders terkait, misalnya juga masyarakat dalam hal ini yang memang juga sekaligus konsumen? Ya, hal-hal yang perlu disiapkan adalah prinsip-prinsip stok-stok supaya dijaga. Kami melakukan pendataan ini stok-stok yang ada untuk dimaksimalkan berapa pas yang dibutuhkan pasar. Yang dikeluarkan adalah yang dibutuhkan pasar, sehingga daerah-daerah yang terjadi lonjakan harga tinggi segera dimasukkan barang di stok. Kemudian daerah-daerah yang surplus kita datakan, yang ada stok-stok segera dialirkan ke tempat yang membutuhkan. Bagi daerah-daerah pinggiran di daerah pinggiran misalnya Kepri, Babel, Kaltara, Maluku, pangan lokal. Ini justru ada substitusi menggerakkan pangan-pangan lokal apapun yang terjadi, itulah yang bisa disiapkan di daerah-daerah untuk diversifikasi. Tetapi daerah sentra beras tetap bergerak dan sekarang proses produksi dan kebijakan Bapak Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman, kami ditugaskan menggenjot produksi. Bulan November ini sudah waktunya musim tanam karena air sudah mulai turun hujan ini, jadi percepatan tanam untuk segera dipanen di 3 bulan berikutnya karena umur padi 90 hari, 100 hari. Nah itu yang dilakukan. Baik, baik Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi, terima kasih untuk informasinya di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.